Salam tiga jari. Salam tiga jari. Salam tiga jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita sekalian. Saya mengajak kita sekalian sebagai umat beragama menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, terutama saya, untuk bisa berdiri di panggung yang terhormat ini. Untuk itu saya bersama-sama kita menaikkan puji dan syukur karena Tuhan memberi kesempatan untuk saya menjadi bupati di Nabire. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya memang Nabire panggil saya pulang. Maka saya pulang ke Nabire untuk melakukan perubahan-perubahan di Nabire. Perubahan pertama adalah pada diri kita masing-masing. Mempunyai keluarga yang jelas, mempunyai kehidupan yang jelas, sehingga membangun Nabire juga dengan jelas. Sehingga kami mengusung Nabire untuk suatu perubahan. Nabire harus bangkit, Nabire harus berubah, Nabire harus mandiri, Nabire harus sejahtera. Dan itu membutuhkan pemimpin yang sudah siap. Dan saya adalah salah satu putra terbaik Papua yang siap membangun Nabire, di mana benar 6 kabupaten yang terbaik di Papua. Saya adalah salah satu yang siap membangun Nabire demi masa depan yang lebih baik. Untuk itu, saya ingin ada Nabire yang sejahtera. Nabire ini harus terang, Nabire ini harus pintar, Nabire ini harus sehat, Nabire ini harus punya ekonomi yang cukup, Nabire ini harus kenyang. Jalan-jalan tidak boleh berlubang, jalan-jalan harus dirapikan. Semua saluran air, perumahan rakyat, semua harus dibuat hari ini. Dan kalau bukan saya, siapa lagi? Dan kalau bukan hari ini, di mana lagi? Dan kalau bukan dari Nabire, di mana lagi? Dan saya sudah memastikan Nabire harus menjadi kota Nusantara, kota kita bersama. Nabire harus bisa menjadi kota masa depan Papua. Papua harus bisa berubah karena Nabire berubah, pemimpinnya berubah, semua masyarakat harus berubah. Dan saya yakin masyarakat punya potensi yang luar biasa, hanya kita kurang memanfaatkan mereka. Kalau kita pakai potensi yang ada, potensi pedalaman, potensi laut, potensi semuanya ini kalau kita gunakan, saya rasa Nabire ini akan meninggalkan 28 kabupaten dan 1 kota di Papua. Dan saya adalah salah satu orang yang telah mempersiapkan diri untuk menjadikan kota Nabire idola bagi tanah Papua, kota masa depan. Saya sudah siap. Baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, semua kekuatan saya, mulai dari Jakarta, provinsi, maupun Nabire akan bangkit dengan sendirinya. Ini masa depan, ini putri yang sedang tidur. Ini harus dibangkitkan. Oleh siapa? Oleh kita. Bukan lagi orang lain. Nabire harus dibangun oleh kita. Mulai dari Goni, dan mulai dari Wapoga, mulai dari Siriwo, maupun di Kamarisano, ataupun mulai dari Kamarisano ke Siriwo dan seterusnya sampai di Goni dan juga di pesisir Pulau Mora dan seterusnya. Dan saya percaya Nabire kita bisa kalau kita pun mau berubah. Kalau kita pemimpin tidak berubah, bagaimana mau menjanjikan masa depan Nabire? Dan saya percaya, saya datang dan disiapkan Tuhan, dan Tuhan menyiapkan bupati, dan Tuhan menyiapkan wakil. Dan wakil saya adalah Saudara Tabroni, nanti akan menyampaikan pemikirannya untuk bagaimana masa depan Nabire, dan kita sudah bersatu untuk membangun Nabire. Baik, selamat sore. Hadirin bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Saya hanya menambahkan apa yang sudah disampaikan Bupati saya. Tentu kita di sini adalah Nabire adalah miniatur Republik Indonesia, Indonesia kecil yang ada di Nabire. Di dalamnya dari Sabang Merauke ada di sini. Harapan saya ke depan terkait tadi jargon kita mengenai soal perubahan, dan ini adalah menjadi kewajiban kita. Kita tidak mungkin bisa rubah Nabire yang besar ini kalau hanya dengan ego.
tidak melibatkan semua unsur, semua suku yang ada. Jadi harapan ke depan untuk menopang suksesnya ini tentu harus ada kebersamaan dari seluruh komponen yang ada di Nabire. Yang berikut, tentu kalau saya dibilang orang Jawa, ya saya orang Jawa. Kalau dibilang saya orang Bugis, saya orang Bugis. Kalau dibilang saya orang Mei, saya orang Mei. Kalau saya dibilang orang Dani, saya orang Dani juga, dan seterusnya. Karena Nabire adalah milik kita bersama. Nabire harus menjadi rumah kita bersama. Mari kita song-song ke depan Nabire majukan bersama dengan seluruh elemen, maka ini adalah menjadi kewajiban kita. Yang terakhir, mungkin terkait tadi deklarasi soal pokja pencegahan penyebaran COVID-19. Ini adalah menjadi kewajiban kita semua, bukan saja pasangan calon, tetapi tentu kami sebagai motor akan tetap melaksanakan ini dengan baik. Mungkin dari saya tidak panjang lebar, hanya menyampaikan terakhir. Nomor 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami berdua datang bukan janji, tapi kami sudah membuktikan. Saya PJ Bupati 3 kali. Saya menduduki jabatan-jabatan strategis di tanah Papua. Dan untuk Nabire, bagi saya, bersama Tuhan, saya pasti bisa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Setiati, Om Sani Budaya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sekian. Iya, terima kasih Bapak. Sekali lagi mari kita berikan aplaus untuk ketiga kandidat yang akan bertarung ke depan. Ini adalah pembukaan kampanye dan kita sudah mendengarkan ketiga pasang calon memberikan orasinya dengan singkat dan sangat jelas. Mari kita sama-sama mendukung. Kita percaya bahwa siapapun yang terpilih itu adalah wakil Tuhan untuk memerintah di Kabupaten Nabire yang kita cintai ini. Jangan dulu angkat kaki karena kita akan melakukan lagu Tanah Papua. Silakan berdiri. Kita sekalian, maka pada sore hari ini kita ada di tempat ini dalam suasana yang baik, cuaca yang sangat menguntungkan bagi kita sekalian untuk melaksanakan satu tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Nabire tahun 2020-2025. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya sampaikan bahwa ketika kita bicara masalah Papua, itu ada 6 kota sentral di Papua. Bahwa kota Jayapura merupakan kota sentral di Papua. Merauke juga merupakan kota sentral di Papua. Wamena juga merupakan kota sentral Papua di daerah kawasan pegunungan. Kota Biak juga merupakan kota sentral sekawasan pesisir dan kepulauan. Timika juga merupakan kota sentral sekawasan selatan. Bahkan juga Kabupaten Nabire ini pun merupakan kota sentral sekawasan Papua Tengah. Maka itu, saya mantan anggota DPRD Kabupaten Nabire, periode tahun 2004-2009. Ketika saya anggota DPRD, APBD Kabupaten Nabire hanya 500 miliar. Kita bangun wilayah pemerintahan mulai dari pesisir sampai di Kabupaten Dogiai. Wilayah pemerintahan ini jangkauannya sangat luas dengan biaya APBD yang sangat kecil ini. Tetapi sekarang ini saya setelah lihat APBD Kabupaten Nabire 1 triliun lebih. Tetapi wilayah pemerintahan ini kecil, Siriwo ke bawah. Tetapi semua sektor pelayanan menurut pengamatan kami tidak berjalan dengan harapan rakyat. Sehingga hari ini harapan rakyat bahwa Nabire harus ada perubahan. Biarpun saya baru terpilih anggota DPR Provinsi Papua 8 bulan, tapi saya rindu untuk pulang ke Nabire untuk menata kabupaten ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ketika saya bicara masalah kota sentral, ini Nabire ini ekonomi pun tumpang tindih sekalian, tidak berjalan baik kalau ketika kita harapkan dengan kemampuan APBD di sini. Tetapi beruntung karena ada 5 kabupaten daerah pegunungan, itu 1 tahun anggaran sekitar 7 triliun itu sedang putar di kota sentral ini. Maka ibu-ibu penjual sayur
penjual pinang, penjual ikan dan sebagainya, semua itu berjalan dengan baik. Pegawai negeri saja, berapa kabupaten di atas, Senin, Selasa, Rabu, Kamis pergi kerja di atas, Jumat sudah pulang ke Nabire. Maka gaji pegawai pun berapa kabupaten sedang putar di Nabire. Maka ekonomi itu berjalan dengan baik. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah komitmen saya. Saya termotivasi untuk kembali ke Nabire untuk bertarung pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire. Ini pertama. Yang kedua, saya sampaikan bahwa saya beberapa kali ikuti pesta demokrasi di Kabupaten Nabire. Baik itu pemilihan umum di tahun 2014, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tahun 2017, bahkan juga pemilihan legislatif di tahun 2019. Bahwa sesuatu yang masih fatal hari ini adalah DPT ini acak, sehingga pemilih undangan itu tidak sampai kepada sasaran. Maka itu hari ini saya perlu tegaskan kepada penyelenggara, bahkan juga pengawas, bahwa ketika kalau memang itu terjadi lagi dalam momen pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020-2025, maka mari kita duduk sama-sama untuk selesaikan itu, untuk antisipasi kecemburuan, kecurigaan atau politisasi yang terjadi, sehingga kita melahirkan sebuah pesta demokrasi yang tidak sesuai dengan harapan kita semua. Yang ketiga, saya bersama sahabat saya, calon wakil bupati, berpesan kepada kita semua, sekaligus masing-masing ada di dalam barisan kita masing-masing. Baik itu penyelenggara ada di pasukan penyelenggara, posisi pengawas ada di posisi pengawas, kita yang pemain tetap ada di lapangan hijau. Sehingga pendidikan politik yang kita akan sampaikan kepada masyarakat kita merupakan gambaran politik yang kita akan paparkan sekawasan Papua Tengah. Ketika pemilihan bupati dan wakil bupati ini berkualitas baik, maka dampak juga kepada beberapa kabupaten yang ada di atas gunung. Itu akan terjadi. Nabire, mari kita jaga sama-sama dengan baik. Marilah masyarakat kita ini kasih pendidikan yang politik yang baik. Kasih jalankan pemilihan bupati dan wakil bupati itu dengan baik. Masyarakat Kabupaten Nabire yang saya hormati, saya minta dengan hormat bahwa di tanggal 9 Desember nanti, Bapak Ibu jelas bahwa akan menuju ke TPS. Coblos nomor 2. Daripada beragi kakak bakusiku, lebih baik saya di tengah. Terima kasih. Iya, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk nomor. Yang terhormat unsur Forkopimda Kabupaten Nabire, yang kami hormati KPUD Kabupaten Nabire beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Bawaslu Nabire beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati pula rekan-rekan, teman-teman pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Nabire, yang kami hormati FKUB Forum Komunikasi Umat Beragama, Bapak Pastor, Pendeta, Ustadz yang hadir pada sore hari ini, yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kami yang hadir pada sore hari ini, dan seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang pertama, kami menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan izinnya kami ada di tempat ini. Atas doa dukungan dari Bapak Ibu yang sudah mendukung dan mendoakan kami
kami pasangan Yuda hari ini berada di tempat ini untuk mengikuti Pilkada Nabire tahun 2020. Dan kami pribadi atas nama perempuan Papua, kami mau menyatakan ini sudah saatnya untuk perempuan Papua bangkit dan ikut di dalam pembangunan baik di kabupaten, di provinsi maupun di tingkat nasional. Dan di luar sana bukan hanya bupati, wali kota, bahkan gubernur, bahkan presiden sudah ada perempuan. Kenapa perempuan Papua tidak bisa? Ya, dan pada kesempatan ini atas nama seluruh perempuan Papua, kami ingin menyatakan bahwa kami perempuan Papua juga sudah siap. Untuk itu mohon dukungan dan doa restu dari Bapak Ibu sekalian. Adapun tujuan yang berikut kenapa kami ingin mengikuti Pilkada di Kabupaten Nabire, kami ingin ikut membangun Kabupaten Nabire. Ikut membangun Kabupaten Nabire bukan karena kami bukan karena tidak menyenangi seseorang atau membenci seseorang atau berambisi atau apapun yang berhubungan dengan hal tersebut. Tetapi kami ingin menunjukkan bahwa kami bisa dan kami ingin ikut membangun di Kabupaten Nabire. Nah, tujuan utama kami yaitu membangun Nabire sesuai dengan apa yang harus kami kerjakan, ya, sesuai dengan visi kami, bagaimana melihat masyarakat Nabire menuju kepada kehidupan yang adil, sejahtera, mandiri dan mampu berdaya saing. Karena Nabire terdiri dari berbagai suku. Semua suku dari Sabang sampai Merauke ada di Kabupaten Nabire. Sehingga situasi, suasana aman, adil ini harus ada di Kabupaten Nabire. Sehingga ini menjadi tujuan utama kami. Kami ada di Nabire untuk melanjutkan pembangunan, untuk membuat apa yang belum ada hari ini untuk menjadi ada, yang jelas sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Nabire. Untuk itu, semua yang akan kami laksanakan tidak akan berhasil tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Sehingga pada sore hari ini, pada kesempatan hari ini, kami mengajak para simpatisan, Bapak Ibu semua yang ada di Kabupaten Nabire untuk bisa ikut mendoakan kami, mohon dukungan dan doa restu dari Bapak Ibu sekalian. Dan yang utama dan terutama, kami mengharapkan agar pilkada yang akan kami laksanakan ini semuanya berjalan dengan aman dan damai, sehingga Nabire tetap berada dalam suasana yang aman dan damai. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sekian dan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Kami menyampaikan terima kasih. Selamat sore, Tuhan memberkati. Selamat sore, salam Papua Tanah Damai. Saya mengikuti apa yang disampaikan oleh pendamping saya, Ibu calon Wakil Bupati, tentang penghormatan kepada Bapak Ibu. Dengan keterbatasan waktu, jadi saya tidak perlu. Nabire kita sudah rasakan betul, dan pesta demokrasi ini tidak boleh merusak itu. Ini namanya pesta. Pesta itu adalah tawa, kegembiraan. Tidak boleh ada air mata yang tumpah dalam pesta demokrasi ini. Tidak boleh ada darah yang mengalir, karena ini pesta demokrasi. Maka saya menyampaikan, mari kita semua calon pemimpin harusnya punya integritas moral yang tinggi. Sehingga yang kita lakukan adalah mengedukasi pemilih-pemilih kita untuk terus menjaga kedamaian Kabupaten Nabire ini. Siapapun nanti yang terpilih, itu adalah ketentuan Tuhan yang sampai saat ini Tuhan belum mengungkap itu. Maka tugas kita mengungkap itu dengan cara-cara yang baik, dengan tidak melanggar hukum-hukum Tuhan. Maka ke depan
Nabire yang damai ini. Sekali lagi, siapapun yang terpilih menjadi pemimpin, maka itulah yang dipilih oleh Tuhan lewat tangan-tangan pemimpin. Maka sekali lagi, mari kita sama-sama memberikan edukasi, memberikan pelajaran berharga kepada pemimpin kita untuk terus bersatu, untuk terus bersatu membangun Nabire ini, sehingga apa yang belum tercapai di Nabire ini, maka tugas kita semua untuk melanjutkan pembangunan ini. Siapapun sekali lagi yang menang, maka tidak boleh kita menggunakan cara-cara yang melanggar aturan Tuhan. Tidak boleh menggunakan mencari kemenangan dengan melanggar aturan-aturan negara. Karena kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Karena kita semua adalah warga negara yang sudah berkomitmen taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Sekali lagi, selamat. Mari sama-sama kita berjuang. Siapapun sekali yang terpilih, kita adalah tetap saudara, dan kita akan membangun Nabire ini secara bersama-sama tanpa harus menjelekkan satu di antara kita. Karena sekali lagi, kita terikat dalam sebuah persaudaraan, dan persaudaraan itu mahal untuk kita putuskan cuma karena berebut menjadi pemimpin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan pemimpin terbaik untuk Kabupaten Nabire. Selamat sore, salam Papua, tanah damai. Iya, tepuk tangan untuk pasangan nomor 1 yang sudah memberikan orasinya 8 menit. Sekali lagi, hanya 5 menit.